Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelson John Tisafetilase. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya dari Universitas Sudnyadin Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memori Utama, yang di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Ibu Yola Permata Bunda. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Dalam dunia komputer, memori bukan hanya tempat menyimpan data. Ia adalah komponen penting yang membuat proses kerja komputer menjadi mungkin. Tanpa memori utama, prosesor tidak dapat menyimpan, mengambil, dan memproses informasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang memori, khususnya memori utama, sangat penting untuk memahami arsitektur dan kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Jadi, tujuan presentasi saya ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam tentang memori utama, fungsinya, jenis dan karakteristik dan hubungannya dengan performa sistem informasi. Jadi, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dan fungsi memori. Apa itu memori komputer? Memori komputer adalah tempat di mana data dan instruksi disimpan, baik secara permanen maupun sementara. Ketika kita membuka aplikasi, datanya disimpan di memori agar prosesor bisa membacanya dengan cepat. Sekarang masuk pada fungsi dari memori utama. Fungsi utama memori antara lain yaitu yang pertama, menyimpan data dan instruksi selama proses berlangsung menjadi area kerja bagi CPU, dan menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data yang sedang digunakan. Siklus kerja prosesor tidak bisa berjalan tanpa memori. Proses fetch decode execute terjadi karena data tersedia di memori. Sekarang kita masuk pada pembahasan interaksi memori dan prosesor. Prosesor tidak dapat bekerja sendirinya dalam menjalankan instruksi. Ia harus memerlukan memori untuk menyimpan, yang dimana yang pertama instruksi yang akan dijalankan, yang kedua data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi, dan yang ketiga yaitu hasil dari proses pengolahan. CPU mengakses memori melalui jalur bus data dan bus alamat. Data diambil dari memori dan diproses, dan hasilnya bisa menjadi disimpan kembali ke memori. Contoh siklusnya yaitu yang pertama, CPU mengambil instruksi dari alamat memori tertentu. Yang kedua, instruksi dibaca dan dijalankan. Yang ketiga, data yang dibutuhkan untuk instruksi diambil dari memori. Hasil dari pemrosesan disimpan kembali ke memori. Nah, sekarang masuk pada pembahasan klasifikasi memori. Klasifikasi memori dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu memori internal atau memori utama, yang dimana memori internal atau memori utama berfungsi untuk berinteraksi langsung dengan CPU dan memiliki kecepatan tinggi. RAM, tempat data dan instruksi aktif disimpan. ROM, menyimpan instruksi tetap seperti BIOS. Cache, memori super cepat dekat dengan CPU. Register, memori paling kecil langsung dalam CPU. Sedangkan memori eksternal atau sekunder, memori eksternal memiliki kapasitas besar
dan digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Yang contohnya yaitu hard disk atau HDD, solid state atau SSD, flash disk, CD atau DVD, dan memory card. Perbedaan utama dari memori internal dan eksternal. Di memori utama, langsung ke CPU, lebih cepat, data sementara, dan kapasitas kecil. Sedangkan di memori eksternal, tidak langsung ke CPU, lebih lambat, datanya permanen, dan kapasitasnya besar. Jadi sekarang masuk pada jenis memori utama. RAM bisa dibaca dan ditulis. ROM hanya bisa dibaca. Cache menyimpan data yang sering digunakan. Virtual memori sekunder yang dipakai seperti RAM, dan register memori tercepat di dalam CPU. Jadi setiap jenis memori punya peran pentingnya masing-masing dalam memastikan sistem bekerja cepat, efisien, dan stabil. Sekarang masuk pada pembahasan karakteristik memori utama. Beberapa ciri khas memori utama: volatile, data hilang saat komputer mati atau kecuali ROM. Akses cepat dibanding hard disk, memiliki waktu akses rendah, kapasitas terbatas, bergantung spesifikasi perangkat. Sekarang masuk pada pembahasan cara kerja memori utama dalam sistem komputer. Saat kamu membuka aplikasi, data disalin dari HDD ke RAM, prosesor mengambil data dari RAM, lalu memprosesnya. Cache digunakan untuk mempercepat proses berulang. Register menyimpan angka yang sedang dihitung. Jadi, peran memori dalam eksekusi program. Bagaimana proses program berjalan? Saat kita menjalankan program dimuat dari disk RAM, CPU mengambil instruksi dari RAM, CPU mengolah dan menulis kembali hasilnya ke memori. Jadi, semakin besar RAM, semakin banyak juga proses yang dijalankan bersamaan. Ini penting dalam multitasking, seperti membuka banyak aplikasi sekaligus. Jadi, kesimpulannya yaitu memori adalah bagian inti dari sistem komputer. Tanpa memori, CPU tidak akan bisa menjalankan perintah apapun. Karena memori utama seperti RAM dan ROM membantu prosesor dalam bekerja cepat dan efisien. Sementara memori sekunder memiliki data jangka panjang. Jadi, memahami jenis-jenis dan fungsi memori sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami dunia komputer lebih dalam. Demikian hasil presentasi video saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.